Perkara milih tempat syuting di tempat pesugihan asli, film ini kena teror selama proses syuting. Sampai ada sosok makhluk yang kefoto. Nanti gue kasih tunjuk fotonya sembari gue ceritain legenda tempat ini dan apa aja yang terjadi ketika kita memberanikan diri untuk ke lokasinya. Saiki bocah milikku. Tonton aja videonya sampai habis. Oke, gue lagi ada di Goa Sorocolo, Bantul, Jogja. Lokasi syuting film Paku Tanah Jawa. Dari awal mereka memilih lokasi ini, mereka bener-bener diwanti-wanti apa yakin untuk syuting di sini. Karena belum ada yang berani sebelumnya. Tapi dengan segala persiapannya, mereka meyakinkan diri untuk syuting di lokasi ini yang memang lekat dengan legenda yang akan mereka angkat menjadi film. Tapi ternyata persiapan itu nggak cukup, guys. Karena banyak gangguan selama syuting yang mereka alami di lokasi ini. Yang gue bakal ceritain dengan detail nih. Tapi kalian harus tahu dulu, kesejukan dan kedamaian di Goa Sorocolo ini melekat cerita yang legendaris dan juga mistis. Kalian lihat arca kepala naga yang ada di kedua sendang ini kan? Nah, dipercaya daerah Goa Sorocolo ini adalah tempat keraton goib naga raja yang digunakan untuk menambah kekayaan, jodoh, dan juga kecantikan instan secara haram. Karena dipercaya daerah ini adalah kerajaan gaib yang megah yang semuanya itu terbuat dari emas. Informasi dari teman kita Rizky yang emang bisa lihat ya, dua pohon kepoh dan randu alas yang berumur ratusan tahun ini nih ya, itu merupakan gerbang yang menuju keraton goib itu, guys. Dan pendopo yang hampir rubuh di belakang ini itu adalah pintu masuk keraton goibnya, guys. Kalau dilihat siang ini nggak merinding ya, guys, tapi kalau udah malam itu hawanya Nah, dalam sisi legendanya nih ya, konon Goa Sorocolo ini itu biasa disebut Goa Sunan Mas. Dulu pernah dipakai untuk persembunyian Sunan Amangkurat III dari serangan Belanda. Tapi jauh dari zaman itu, di tahun 1600-an, gua ini dibuat oleh Joko Umar, bocah sakti yang disenggani oleh kerajaan Mataram, anak dari Nyi Rondo. Cuma pakai batok kayu saking saktinya. Jujur gue sampai di sini waktu sore ya, guys, itu nggak ada masalah dan hawanya masih bersahabat banget. Sampai semuanya berubah ketika menjelang maghrib. Tiba-tiba ada angin kenceng tanpa mendung dateng, guys. Kalian yang join live gue waktu gue di sana itu pasti nyaksiin sendiri kan, guys, gimana angin besar itu tiba-tiba dateng. Kenceng banget ya anginnya. Yang ternyata itu merupakan petanda ada yang nggak suka akan kehadirannya kita di sini. Berujung salah satu teman kita kemasukan oleh salah satu sosok penghuni di sini. Serius, guys, gue baru ngerasain realnya suatu petanda alam. Bener-bener setelah azan maghrib, Rizky itu tiba-tiba dimasuki oleh salah satu penunggu yang mengira kedatangan kita itu ingin meminta sesuatu kepadanya. Dia di sini ngenalin dirinya dan juga nunjuk tempat dia berada. Di sana ada apa? Newasar. Saiki bocah milikku. Kondisi di sini bener-bener udah nggak kondusif, kita semua juga udah kaget dan juga panik. Untung kita udah bawa backupan, guys, kalau aja ini terjadi. Dan alhamdulillah Rizky di sini udah bisa sadar. Tapi kondisi ini udah makin guys, angin makin kenceng, terus juga hawanya udah makin gak enak. Padahal rencananya kita malamnya itu pengen naik lagi ke guanya untuk ngelihat kondisi waktu malam itu kayak gimana sih. Lu serius mau ke atas? Tapi di sini Rizky udah ngomong kalau udah nggak bisa ke atas karena mereka udah nggak suka dan nyuruh kita untuk pulang. Resikonya kalau kita udah relain untuk ke atas, kita nggak bisa balik lagi turun ke bawah alias masuk ke dalam keraton goib itu. Udah deh, kita langsung cabut dari sini, guys. Dan sepanjang perjalanan gue bener-bener nggak berhenti istighfar. Karena lu tahu semua badan gue apalagi punggung dan pinggang gue itu sakit kayak keteken, guys. Padahal tadinya nggak kenapa-napa. Serius dah, gue nggak kebayang apa yang dirasain sama kru-kru film ini. Karena mereka ngalamin teror bertubi-tubi dalam satu malam yang sama. Tapi itu sih yang harus mereka bayar karena berani untuk syuting di tempat yang dipercaya sebagai tempat pesugihan. Mana mereka juga mengangkat tentang pesugihan di filmnya mereka. Emang bener-bener totalitas. Dalam malam pertama ketika mereka syuting, itu genset yang mengalirkan listrik itu meledak sebanyak 3 kali. Mereka harus menunggu berjam-jam untuk genset itu dibetulin. Dan waktu kondisi gelap gulita, salah satu kru itu ada yang ngerasa hal janggal di bagian atas gua. Dia inisiatif lah nih untuk ngefoto di lokasi itu. Dan ini adalah fotonya. Apa nggak merinding lu langsung? Itu sosok setengah transparan, mohon maaf. Sosok yang ada di dalam foto ini itu adalah genderuwo yang badannya itu besar banget. Nggak sampai situ aja, guys. Ketika gensetnya ini udah bener sekitar jam 3 pagi, tiba-tiba aja ada sosok besar berjubah itu muncul. Dan pas waktu dikejar, dia menghilang gitu aja. Sumpah, merinding. Terornya
Menariknya nggak cuma satu hari guys, di malam yang berbeda nih ya, itu mereka harus syuting di salah satu sendang ini guys. Nah di situ lampu yang seberat 8 kilo ini tuh meledak sebanyak 2 kali, ngebikin kondisi bener-bener udah nggak kondusif. Sampai pawang yang mereka bawa itu tuh minta syutingnya ditunda beberapa jam untuk dia melakukan mediasi. Menurut gua ya, yang paling gila itu ya yang tadi ada bukti fotonya itu loh. Sumpah gua bersyukur banget kita selesai dari sini tuh selamat semuanya guys. Dan gue sendiri udah ngerasa enakan setelah sholat maghrib dan isya. Pas waktu keluar Bantul itu ya, bener-bener langsung enteng badan gue. Nah lu tahu film yang totalitas nekat pengen syuting di tempat ini berjudul Paku Tanah Jawa, yang akan tayang di bioskop tanggal 6 Juni nanti. Film ini bakal menceritakan tentang seorang perempuan yang meminta harta dan kecantikan di lokasi ini. Yup, syuting pesugihan di tempat pesugihan asli. Nah tapi cewek ini tuh harus terus membawa tumbal pria yang mengharuskan dia menghalalkan segala cara untuk tetap mendapatkan harta dan juga kecantikan haram itu. Nah di film Paku Tanah Jawa ini itu bakal ada esensi kesaktian Paku Tanah Jawa. Gua makin gak sabar mau nungguin filmnya guys, karena ini bakal beda nih sama film horor lainnya. Di film ini tuh beneran bakal mengangkat legenda horor Gua Surocolo dan kesaktian Paku Tanah Jawa. Gue bener-bener excited, gak sabar tungguin tanggal 6 Juni coy. Sumpah kalian harus tag temen-temen nonton kalian untuk siap-siap nungguin film Paku Tanah Jawa di bioskop ya. Buruan komen.